Shalom, selamat pagi SKH Berian. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai pelajaran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan telah menyertai kami hingga pada saat ini. Dan kami akan memulai pelajaran kami, Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke anak-anak P6, sekarang kita akan masuk pelajaran kita selanjutnya. Masih pelajaran 6, bagian C, yaitu bersekutu melalui sekolah minggu. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang bersekutu, yaitu persekutuan jemaat mula-mula. Masih ingat ya anak-anak? Nah, ini adalah hal yang tidak asing lagi bagi anak-anak, di mana anak-anak adalah merupakan sekolah minggu. Nah, ada bentuk-bentuk ibadah, ada ibadah kategorial, ibadah dewasa, ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda. Nah, itu adalah contoh-contoh persekutuan yang kita lakukan di gereja misalnya. Kemudian ada lagi pertanyaan lingkungan, ya. Tapi semenjak pandemi, kita tidak dapat melakukan itu semua karena kita beribadah pun harus online. Nah, sekolah minggu, Sunday School dalam bahasa Inggris. Kenapa ya dikatakan Sunday School atau sekolah minggu? Karena ketepatan dilakukan juga pada hari Minggu. Nah, anak-anak, kita mau belajar sejarah Sunday School atau sekolah minggu. Nah, tokoh pendiri dari sekolah minggu itu adalah bernama Robert Raikes. Robert Raikes itu adalah seorang yang berkebangsaan Inggris. Beliau adalah seorang wartawan. Nah, apa tugas wartawan? Wartawan itu berarti meliput berita. Nah, pada waktu itu terjadi krisis ekonomi di Inggris. Sehingga anak-anak pun harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Nah, mereka itu ada yang bekerja sebagai buruh di pabrik. Senin sampai Sabtu mereka harus bekerja. Namun pada hari Minggu mereka libur. Nah, pada waktu libur itu anak-anak mereka menggunakan waktu itu untuk makan-makan, minum-minum beralkohol, masih anak-anak merokok, berjudi. Mereka lakukan di jalan-jalan raya. Kemudian pada waktu itu Bapak Robert Raikes itu sedang meliput berita, lalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anak pada waktu itu. Beliau sangat tergerak hatinya melihat situasi pada saat itu. Hingga Robert Raikes berusaha mendekati anak-anak itu. Kemudian mengajak mereka untuk belajar di rumah. Mereka diajari membaca, menulis, berhitung, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan. Lalu setelah anak-anak itu mulai bisa mengikuti pembelajaran itu, lalu Robert Raikes pun mengajarkan tentang firman Tuhan kepada mereka. Nah, dari situlah anak-anak setiap hari berkembanglah murid-murid anak-anak yang belajar, yang diajari oleh guru-guru bersama Robert Raikes pada hari Minggu. Bahkan sekolah minggu itu menjadi tersebar ke seluruh dunia. Demikian juga pada kita di bangsa Indonesia
dengan adanya sekolah minggu, yaitu pembentukan karakter anak-anak untuk mempelajari tentang firman Tuhan. Karena Senin sampai Sabtu sudah sekolah. Kalau sekolah kita, setiap hari Sabtu masa pandemi kita masih melaksanakan ibadah, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan. Setiap pelajaran agama, kita juga belajar tentang firman Tuhan. Nah, itulah sejarah singkat sekolah minggu anak-anak. Maka, di dalam sekolah minggu itu termasuk persekutuan, di mana kita berkumpul bersama teman-teman kita yang seiman untuk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan yang diajarkan oleh abang dan kakak guru sekolah minggu. Nah, di dalam sekolah minggu anak-anak, kamu dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan usia. Misalnya kelas balita, batita, kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Kenapa dibagi-bagi di sekolah minggu? Untuk mempermudah guru-guru sekolah minggu dalam menyampaikan firman Tuhan kepada setiap anak-anak. Kenapa? Karena daya tangkap setiap anak sesuai dengan usianya tentulah berbeda. Jadi anak-anak Miss harus bersekolah minggu. Tidak boleh sama-sama mengikuti ibadah bersama orang tuanya. Kenapa? Karena tadi sesuai dengan usia kamu, guru-guru sekolah minggu sudah memberikan pengajaran yang mudah kamu pahami dan kamu mengerti. Jadi walaupun masa pandemi, tidak ada alasan tidak bersekolah minggu. Tetap mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik, karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang pembelajaran kami hari ini. Kiranya apa yang telah kami pelajari hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berikan kami Tuhan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu, agar kami dapat melakukan sesuai dengan Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.